Miftahul Jannah, la ilaha illallah. Miftahul Jannah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kayak kacamata ini. Ya, kuning-kuning semua jadinya. Ya, duduk sini. Alhamdulillah, pada saat ini kita berada di tanggal ke-29 bulan Zulqa'dah, yang insya Allah beberapa hari, 1 atau 2 hari ke depan kita akan masuk ke bulan Zulhijjah. Ini bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang penuh dengan anugerah, bulan yang penuh dengan karunia-karunia Allah, bulan yang penuh dengan keagungan-keagungan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dan mengatakan di dalam firman-Nya dengan bersumpah, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar, dan dipakai waktu 10, artinya 10 di sini 10 hari di awal-awal bulan Zulhijjah, mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 Zulhijjah. Ini 10 hari. Nabi Muhammad SAW katakan, sini aja Sob ya, sini jangan panggil-panggil, sini Sob ya. Wal fajri walayalin ashr. Nabi SAW katakan di dalam hadisnya, ma min ayyamin, yang terkait dengan 10 hari bulan Zulhijjah ini, ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ilallahi min ayyamihin. Kan susah kalau dicopot. Awas tangannya. Deh, cakep. Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai manakala melakukan amalan-amalan soleh di situ, selain daripada hari-hari 10 Zulhijjah ini. Maka ibadah apapun yang dilakukan di hari-hari 10 Zulhijjah ini adalah ibadah-ibadah yang paling afdal dan paling Allah cintai, yang bisa menyebabkan Allah cinta kepada kita. Bahkan dikatakan sama ulamanya, ini 10 hari bulan Zulhijjah, 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah ini lebih afdal daripada 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, selain daripada malam Lailatul Qadar. Itu beda lagi. Jadi 10 hari atau 10 malam di pada malam bulan Ramadan itu, bila dibandingkan dengan 10 hari bulan Zulhijjah, maka 10 hari bulan Zulhijjah ini lebih afdal daripada 10 hari terakhir bulan Ramadan, terlepas dari malam Lailatul Qadar. Kenapa? Sebab 10 hari bulan Zulhijjah ini dianggap lebih afdal daripada 10 hari malam bulan Ramadan. Sebab di dalam 10 hari bulan Zulhijjah ini, di situ terkumpul semua berbagai macam ibadah. Di situ dilakukan semua berbagai bentuk ibadah yang tidak dilakukan selain di 10 hari itu.
Apa aja ibadah yang gak dilakukan di luar dari itu? Kita sebut berkurban, menyembelih kambing. Ini pahalanya yang begitu luar biasanya, bahkan dikatakan pahalanya sebanyak bulu-bulu yang ada di hewan kurbannya, dan hewan kurban itu akan menjadi tunggangannya ketika dia menyeberangi jembatan Sirat. Tunggangan. Makanya kalau punya kemampuan, ayo buru-buru kita berkorban. Jangan kita berani untuk bela-belain beli tiket kemana, misalnya naik pesawat, pesawatnya nggak mau yang murahan, maunya yang mahal. Kita bela-belain kemana-mana kita pergi, mau naik tiket pesawatnya yang kelas bisnis, kelas yang lebih mahal, yang lebih nyaman. Tapi untuk perjalanan kita di akhirat, kendaraan kita di akhirat, kita nggak mau keluar modal. Kita takut mengeluarkan harta kita. Ayo, mumpung masih ada kesempatan beberapa hari ke depan, kalau ada kemampuan untuk mengeluarkan kurban, maka keluarkan hartanya untuk beli kurban. Ini kesunahan daripada kurban ini bukan seumur hidup satu kali, tapi setiap tahunnya manakala dia punya kemampuan. Ini salah satu ibadah yang tidak ada di bulan lain, tidak ada di hari-hari lain. Terus apalagi ibadah haji nggak bisa dilakukan di hari lain. Ibadah haji adanya di bulan Zulhijjah, di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini ibadah, semua terkumpul ibadah. Tasbihnya disunahkan, takbirnya disunahkan, salawatnya disunahkan, Al-Qur'annya disunahkan, sedekah disunahkan di 10 hari bulan ini. Semua ibadah, bahkan ibadah-ibadah yang nggak ada di bulan lain juga disunahkan di sini. Sebagaimana dicontohkan tadi berkurban dan ibadah haji. Puasanya juga disunahkan. Puasa boleh dilakukan mulai dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9, atau dia lakukan tanggal 8 dan tanggal 9-nya aja. Hari Tarwiyah dan hari Arafah. Hari Tarwiyah dan hari Arafah. Hari Tarwiyah itu tanggal 8. Ini hari Tarwiyah, makna logohnya, makna bahasanya adalah bisa dengan irtawa, yartawi, artinya merasa puas dari dahaga, puas dari minum, hilang dahaganya. Atau irtawi ini pilihan atau sedang dalam keadaan kebingungan. Nabi Allah Ibrahim ketika bermimpi bingung, ini benar dari Allah atau bukan. Maka ketika tanggal 8 Arafah, yakin, dia tahu. Arafah itu artinya mengetahui, dia tahu ini datangnya dari Al-Quran, maka disembelih putranya yang kemudian diganti dengan hewan kurban atau kambing. Ini hari Tarwiyah, pahalanya besar. Kita puasa di hari Tarwiyah, pahalanya besar. Dan di hari Arafah juga disunahkan kita berpuasa. Dikatakan oleh Nabi SAW terkait dengan puasa Arafah, inni ahtasibu ayukaffirallahu sanatallati qablahu wa sanatallati ba'dahu. Aku berkeyakinan dan berharap kepada Allah, siapa yang puasa di hari Arafah, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan Allah ampuni dosanya yang akan datang. Ini bisyarah. Selain bisyarah, kabar gembira dosanya dia bakal diampuni, juga bisyarah bahwasanya dia itu akan dipanjangkan umurnya. Bagaimana kok bisa dipanjangkan umur? Sebab bagaimana mau diampuni dosa yang akan datang kalau dia udah mati? Dan dia pasti panjang umur. Panjang umur, dosanya diampuni yang akan datang. 1 tahun yang akan datang. Baik. Kabar gembira bahwasanya orang puasa Asyura, puasa Arafah, dosanya diampuni dan diberi usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puasa, salah satu amalan
amalan yang sangat dianjurkan adalah berpuasa. Dibalik dari keagungan daripada 10 hari malam bulan Dzulhijjah. Kemudian di hari Arafah juga kita dianjurkan banyak berdoa. Kata Nabi, doaul Arafah, doanya Arafah adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini doanya di hari Arafah tanggal 9 kita baca. Berapa kali? 1000 kali kalau bisa. Sedikit 1000 kali. Kalau nggak bisa 1000 kali, 500 kali. Kalau nggak bisa 500 kali, 100 kali. Kalau nggak bisa 100 kali, baca. Jangan sampai nggak baca sama sekali. Dibaca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gampang. Ini doa apa zikir? Ini katakan Nabi sebutkan doa hari Arafah, tapi bentuknya zikir. Artinya kata ulamanya, ini zikir tapi kita hadirkan hajat-hajat kita, Allah kabulkan doa-doa kita dengan membaca zikir yang semacam ini. Jadi memang doanya para nabi, doanya para rasul, kebanyakan dari mereka doanya adalah seperti zikir, seperti hanya memuji Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebutkan hajat-hajatnya. Lihat doanya Nabi Allah, siapa yang dimakan sama ikan? Nabi Yunus. Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada doanya enggak? Enggak ada. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau. Pengesaan kepada Allah. Subhanaka, mensucikan Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, pengakuan dirinya penuh dengan dosa. Pengakuan dirinya adalah hambanya yang zalim. Nggak ada doanya, nggak ada ya Allah minta selamat dari ikan ini, nggak ada. Memang kebanyakan daripada doanya Nabi, doanya para rasul adalah sana atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tapi Allah kabulkan, Allah terima doanya daripada Nabi Allah Yunus. Begitu juga ini doa Arafah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita baca 1000 kali di malam di hari Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Kemudian juga di antara amalan yang diajarkan oleh ulamanya ialah kita membaca surah Al-Ikhlas. Baca surah Al-Ikhlas. Berapa banyak? 1000 kali. Dikit. 1000 kali. Nggak banyak, sedikit. Kita baca 1000, kalau nggak sanggup 1000 baca 500, nggak sanggup 500 baca 200, 300, nggak sanggup baca 10 paling nggak. Jangan sampai nggak baca sama sekali. Dibaca kalau bisa sanggup 1000 baca 1000. Ini baca surah Al-Ikhlas. Ini surah Al-Ikhlas. Dan diperbanyak zikiran-zikiran yang lainnya, tasbihnya, baca Al-Qur'annya, terus sodakohnya. Ini sodakohnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan sebab itu nantinya kita bisa kumpul di padang Arafah untuk melaksanakan ibadah haji. Sekarang kita mungkin belum mampu untuk berangkat haji. Kita baca amalan zikiran, kita baca tasbihat, tahlilat, kemudian tahmidat dan lain-lainnya. Kita baca, kita isi hari-hari tarwiyah tanggal 8, kita isi hari-hari Arafah tanggal 9 dengan zikiran, dengan munajat, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan kita berada di Arafah. Nah, nanti semoga nantinya kita bisa berada benar-benar di padang Arafah melaksanakan ibadah haji dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji.
Ini amalan-amalan yang dianjurkan di bulan atau di 10 hari bulan Zulhijjah. Semua amalan dilakukan di sini dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita taufik hidayah sehingga di 10 hari daripada bulan Zulhijjah ini kita tidak luput untuk melakukan amalan-amalan soleh. Kita tidak luput untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Kita tidak luput melakukan ibadah-ibadah yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita mendapati 10 hari bulan Zulhijjah ini dalam keadaan taat, dalam keadaan ibadah, dan keluarnya kita dari bulan 10 hari bulan Zulhijjah ini keluarnya dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sul wa ila hadrati Rasul Abul Batul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki, Sayyid Hasan Baharun, Sayyid Hamid Al-Akam, Sahabi Abdullah bin Ali Al-Haddad.